Inilah resiko kalau kalian buka usaha di sebelah rumah angker. Pak, numpang tanya, saya maaf. Ini mas sebelumnya maaf karena kejadian ini pernah saya alamin. Kenapa Kang? Ya beberapa hari yang lalu saya pernah mangkas bapak-bapak. Ya udah berumur lah, udah ada uban tapi agak sedikit botak gitu. Seperti kejadiannya sama kayak bapak begini. Maaf kata saya, maaf. Oh gitu Kang katanya. Terus ada lihat tai lalatnya di hidung enggak? Iya kata saya, betul. Dan akhirnya si bapak itu bilang kalau ini terjadi betul Kang, dan saya minta maaf. Lah kenapa? Yaitu bapak saya almarhum. Oh, astaga. Yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah, di video kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang datang dari Garut, yang bisa dibilang asgar atau asli Garut. Pokoknya dia akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Langsung aja kita gas kenalan. Kang Ujang. Halo. Gimana kabar? Baik, sehat selalu. Sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah. Tadi dari mana nih sebelum kesini? Habis muter-muter aja lah. Oh, ini ya offline juga ya? Ya, betul. Oke. Aus nggak? Cukup lumayan. Kayak kita pesan minum dulu. Boleh. Mbak. Nah, nih Kang, ada menu sajen Jalan Buntu. Mau minum apa? Silahkan. Aduh, teh susuk janda kembang. Iya. Kopi hitam nyipelet ya. Mana? Ya udah kopi hitam nyipelet aja. Kopi saya air putih aja. Oke. Siap. Kang, Ya. pengen tahu nih. Kenapa sih di tempat pangkas rambutnya Kang Ujang itu selalu banyak gangguan? Ya karena di sebelah pangkas saya itu rumah kosong. Oh, oke. Gitu. Sudah berapa lama? 10 tahun ada ya. 10 tahun? Iya, 10 tahun gitu. Dan kata warga di sekitar bahwa rumah itu memang agak angker atau... Oh, beneran angker? Iya. Oke. Nanti kita cerita lebih detail ya. Boleh. Nah, Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran dengan pangkas rambutnya Kang Ujang, pokoknya jangan kemana-mana, siapin cemilannya biar lebih enak nontonnya dan tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah ini Kang, pesanannya udah datang. Silahkan dicobain dulu kopinya. Siap. Dicobain ini? Ya, silahkan. Gimana? Kopi hitam nyipelet ya. Enak ya? Oke Kang, Ya. jadi kita lanjut nih, penasaran banget. Awal mulanya tuh bisa punya pangkas seperti itu tuh gimana? Ya saya kan basic saya di kampung itu nyukur lah ya. Itu, nyukur selama hampir ya dijalanin 3 bulan. Setelah itu saya dapat kabar, dapat surat dari ibu. Oke. Isi surat itu mempertanyakan ya mungkin tanya kabar ke anaknya bagaimana dan menanyakan basic saya itu dicukur perkembangannya di kampung itu bagaimana. Oke. Kalau memang kurang atau memang mau cari pengalaman, ikut aja ke Jakarta ke ibu atau menyusul bapak atau ibu di Jakarta karena kan beliau udah di Jakarta duluan. Dari situ saya mikir seminggu mungkin ya, langsung saya inisiatif untuk berangkatlah nyusul orang tua ke Jakarta. Pada saat itu bisnya itu saya naik Mekaraya masih 4.500. Jam berapa tuh? Itu saya Uber dari jam 6 pagi sampai ke Jakarta itu sekitar jam 4 sore.
Jam 4 sore? Jam 4 sore itu. Karena kan melalui banyak terminal dulu itu. Oh iya. Semua terminal dilalui gitu. Jam 4 sore di Jakarta saya naik bis kota kalau nggak salah waktu itu. Ke Jakarta Barat itu. Karena ibu kan di Jakarta Barat ya. Ya kurang lebihnya maghrib saya itu datang di kontrakan atau di kos-kosan ibu itu. Oke. Tahun berapa sih? 95-an itu. 95. Iya. Di situ berbicara banyak lah ya, tanya gimana suasana di kampung, orang tua ke anak mungkin. Setelah itu gimana kalau di sini cari tempat buat memperkembangkan skill atau basic nyukur saya dekat orang tua gitu. Lagi ngobrol begitu ya tetangga ibu yang udah lama itu datang gitu. Oh ini anaknya Bu katanya gitu. Ya katanya, udah mau kerja, enggak katanya mau bikin usaha kecil-kecilan aja, dia sebagai tukang cukur atau pangkas. Kalau mau ada katanya di sebelah tuh Bu katanya gitu, relatif murah itu kiosnya. Gitu. Tapi orang itu ke situ cuman melihat nggak pada jadi. Oh. Tempat itu ada yang minat tapi nggak jadi katanya, nggak tahu gitu. Dan keesokannya saya bilang ke ibu, nyoba di kios itu Bu, katanya gitu. Dan itu pun masih 250 sebulan. Oh, saat itu? Saat itu sewa kios itu. Cukup satu ruangan dari ukuran 6x3 ruangannya itu. Ya cukuplah kata saya untuk sambil ini. Situ akhirnya saya cari tahu beli alat pangkas di mana gitu kan, di Jakarta saya nggak tahu gitu. Akhirnya saat itu ada tetangga ibu ngajak untuk beli alat cukur. Dia ngasih 2 arah ke dulu itu katanya Pasar Baru sama Pasar Lama Tangerang. Kata saya Tangerang nggak asing di kuping saya, udah ke Pasar Lama Tangerang aja deh. Nah akhirnya saya dibonceng pakai motor Suzuki Crystal. Suzuki Crystal itu yang giginya cuma 3 ya, tek gitu kan. Lumayan berjalanin aja. Ada hampir 2 jam lah begitu menuju Pasar Lama, diunjukin tempatnya ini. Duh kata saya, dikasih uang sama ibu segini cukup nggak ya gitu. Ini alat kata saya gimana nih, mahal apa enggak gitu kan. Akhirnya nanya gitu, banyak alat ini. Saya jujur ya memang mungkin kan saya belum lama di Jakarta, ke tukang itunya kalau dengan uang sebesar ini gitu di angka 300 Bu dapat alat cukur apa aja. Oke. Nah, akhirnya si pelayan tokonya itu berikanlah 1 set kata saya Bu gitu, walaupun minim tapi 1 set. Ya akhirnya ada pisau, alat mesin. Dulu alat mesinnya itu mereknya itu profesional dia, yang nggak kayak sekarang ada setelannya itu. Dulu itu langsung klek nyukur aja dengan ukuran. Kalau sekarang kan enak, ada handle-nya itu untuk maju mundurnya. Terus saya mikir lagi, 300 ini dan teringat kakek saya gitu suka nyukur yang non setrum, ada nggak Bu kata saya gitu. Nanti saya feelingnya itu suka kalau di lembur itu aliran ya, mati lampu. Ya, oh ada katanya ini gempol. Oh baru keingat. Jadi yang manual itu yang tek gitu. Oh yang kayak tang gitu ya? Itu ada pegangannya ke sini tuh sampai ini kapalannya masih ada tuh. Bekas gempol gitu tek gitu. Itu mempelajarinya memang sulit itu. Kalau nggak benar-benar gitu kan ngejepit ke rambut itu. Di situ. Udah, dan akhirnya saya tertarik juga sama yang namanya kursi itu. Nah ini Pak katanya kursi pangkasnya, kata pelayan toko itu. Waduh iya bagus ya. Kata saya, berapa ini Bu? 600. Aduh duit kurang kata saya. Dengan setengah gimana gitu, 600 ini bawa segini. Udah akhirnya alat dulu yang saya beli. Alat udah beres, saya pulang. Akhirnya sama temen itu survei tempat.
gitu di jam 6 sore lagi, maghrib lagi, karena seharian tuh belanja. Kata saya, ini berapa tahun ini tempat kok nggak diisi, ini sawang gitu kan ya, kayak bekas tanah merah di pinggirannya gitu. Aduh, dan bukan tembok, triplek dengan kaso aja, tulang-tulang kayu itu. Bangunan sementara berarti? Iya, kayak gitu. Tapi menurut saya kayaknya untuk mencoba skill dan strategisnya awal di pikiran saya. Dan depannya juga gitu. Akhirnya saya udah agak doyong begini, sama bapak itu ditambahin kaso biar agak berdiri ya. Karena udah agak doyong gitu. Beli kaca bekas dari material itu untuk ya nama pangkas rambut Asgar gitu. Asli Garut. Asli Garut. Beres, semalaman saya mikir mau minta uang untuk beli kursi pangkas yang 600 di toko itu bagus gitu, tapi takut nggak punya uang gitu. Ada sisa uang di kantong itu tinggal 75.000. Oke. Gitu kan bagus kan, kursi pangkas dulu kan manual cetrek gitu, kalau mau jenggot dicukur itu tek gitu sampai ke 3 titik itu. Dan akhirnya saya malam mikir pakai kursi plastik saya. Pakai kursi plastik, saya setting pakai balok agak miring begini, jadi biar agak begini yang nyukur ini. Oh, bikin sendiri? Bikin berarti? Sendiri waktu itu dengan harga cuman 25.000 saya beli kursi plastik. Saya di sini inisiatif, makanya saya dulu saya punya kerapihan dalam nyukur. Biarin ini dulu, nanti saya nyicil, kata saya gitu. Ada sebelah batas rumah sama kontrakan itu, karena si tembok itu ke tetangga sebelah itu nggak ditembok lagi, nempel ke tembok tetangga. Oke. Dan temboknya itu bekas bolong, begapa plesterannya itu gembur, tinggal bata merahnya. Oke. Saya kikis akhirnya sampai di mana itu si tembok itu. Udahlah, udah berbentuk gitu, udah nggak sampai reruntuhan semen. Saya ke material, beli cap kuda terbang warna merah. Batanya saya cat akhirnya. Oh. Dicat merah gitu aja, dipernikin. Jadi udah kata saya jadi abstrak gini enak udah. 3 hari itu ngecat, beres-beres sama temen itu, dan sampai saat ini saya temen itu nggak lupa lah ya. Oke. Gitu. Nah di hari keempatnya ya saya memberanikan untuk buka lah ya, resmi dibukakan sama saya gitu, dengan semangat lah gitu. Dari saya buka diawali di jam 9 pagi waktu itu. Oke. 9 pagi saya bikin tarif sambil nunggu customer di situ. Karena sambil waktu belanja itu kan banyak pangkas ke arah Tangerang itu. Sering ada tarif dewasa sekian, anak-anak 2.500, dewasa 5.000. Saya diambil di tengah-tengah. Oh, oke. Nekat 4.000 anak dewasa itu nyoba itu. Udahlah ditulis aja, tempelin di dinding. Jadi nggak ada anak atau nggak ada dewasa, pangkas rambut Asgar 4.000 aja. Nunggu aja gitu biasa. Duh, lumayan juga agak was-was ya kata saya gitu. Laku nggak. Menjelang maghrib ada tamu gitu. Pangkas baru nih katanya gitu. Ya katanya, ini pemula ya katanya. Betul kata saya gitu. Dari Garut? Ya. Syukur katanya. Ya. Syukur akhirnya dia duduk. Aneh kursinya nih katanya. Beda sama yang pangkas lain. Plastik ini ngirit amat. Saya nggak bilangin. Kekurangan modal. Nyukur aja. Wah lumayan rapi. Cukup. Nunggu lagi udah beres tuh sekitar masih saya dengan waktu sekitar 45 menit. Oke. 45 menit saya kan dilihat gitu kekuatan saya berapa menit. Beres. Jam 9 ada lagi yang nyukur tuh.
identik kan karyawan di sana itu banyaknya, jadi katanya ke sore datangnya itu. Akhirnya jam 9 saya nyukur, sama bilangnya, pemula ya katanya. Kursi plastik katanya, bayarnya berapa nih saya katanya, anak-anak dong. Nggak apa-apa Pak, kata saya, padahal tarif udah gede 4.000 di situ. Cukup lama durasi tapi rapih katanya, cukup ya bayar akhirnya. Sampai jam 10 saya tutup, udah. Terus hari kelima itu pas di hari Sabtu. Hari kelima itu hari Sabtu, saya buka biasalah jam 9. Ada anak satu tuh. Anak satu nyukur, saya lupa itu gimana ya nyukur anak di kursi ya. Ini kan nggak nyampe mesin, iya, karena pundak pendek. Saya geser aja pantatnya, majuin ke depan, jadi suruh duduk begini di depannya, agak jauh kan dari ini. Oh iya. Nyukur, beres. Beres anak itu saya langsung muter otak. Ini anak gimana ya kalau datang lagi, saya lelah nyukur di depan. Nah akhirnya kelihatan di bangku antrian itu ada sisa papan. Saya ukurin dengan setang kursi begini nih, pas banget. Akhirnya saya bungkus. Waktu itu pakai busa, dilakban aja udah, biar agak empuk duduknya. Akhirnya dites kuat. Udah ini kata saya, dilala. Jam 8:30 itu ada anak yang nyukur. Gitu. Cobain sama saya, tek. Duduk, kata saya, nyantai ini. Duduk, pas udah didudukin, nyaman, nyender. Jalan dia agak kaget. Karena kan setang kursi plastik licin. Oh, okay. Dia duduk agak goyang, maju mana gini. Saya panik dipegang, takut jatuh. Akhirnya sambil dipegangin nyukur, udah Pak katanya, udah cukup, itu hampir makan waktu 1 jam. Oh oke. Okay. Aduh, keringetan, kata saya, ini gimana ya, Jakarta begini amat, kata saya. Nyukur biar nyaman. Akhirnya saya mikir lagi terus. Nah, temen datang yang nganter belanja itu. Kasih kipas dong, katanya, keringat udah segede-gede jagung begitu. Kipas. Kipas yang begini-begini yang buat bakar sate bukan, katanya. Bukan, katanya. Kamu orang kampung, katanya. Ditaruhlah kipas sama dia itu, kan ada kayak toko aksesoris plastik-plastikan dulu itu. Yeah. Harga masih 17.500 itu yang kupingnya 3 kecil itu. Oh iya. Kipas gantung ya. Yeah. Pasang 9:30 malam, asal dinyalain kebalik-baliknya. Helikopter kebalik gitu. Ya udah, tapi angin enak lah, kata saya, cukup. Masuklah ke hari ke-6 di hari Minggu itu. Semangat saya karena mendapat kabar kan kalau hari Minggu katanya karyawan itu libur. Oke. Gitu. Seperti biasa saya buka jam 9 pagi gitu, beres-beres. Nyapu, belum tuntas pun dari setengah itu udah ada. Wah, pangkas rambut baru nih. Sekalian nyukur, Bang. Boleh Pak. Berapa? Ini Pak tarifnya, saya unjukin biar nggak nanya ke depannya. Oh 4.000, sedang lah katanya. Apa ini katanya? Kursi plastik Pak. Ketawa, ya udahlah katanya. Ya mungkin orang-orang kan ke pangkas tuh identik dengan pangkas rambut tuh kursinya ya bagus lah zaman itu. Cukur aja. Beres tuh 45 menit kan, tapi nggak keringetan karena udah ada kipas gitu. Bagus Kang katanya, rapih lah, tapi aduh, pinggang katanya, pegel kelamaan katanya. Oh, oke. Okay. Beres ya, terima kasih Pak, kata saya atas masukannya. Gitu. Yaudah, ini 5.000 sekalian buat beli kopi. Alhamdulillah. Wah ini penglaris pertama, ada tip nih. Kata saya gitu, orang-orang temen yang udah nyukur itu kalau udah ada tip, tempat bagus. Puas gitu ya? Ya. Tapi waktu kata saya ya dikurangin, dari mana celahnya, nyoba lah. Datang lagi gitu, nyukur Kang katanya. Siap. Kur lagi nyukur belum beres, datang lagi. Wah, pede dong dari situ. Gimana ya? Wah, terus nah orang yang ketiga tuh saya nyukur lagi, pas nyukur lagi datang lagi satu.
Nyukur dah. Kang, kata yang dicukur nih sama saya, lebih baik ngebagusin yang di kursi, nggak bakalan lari daripada buru-buru nguber antrian. Oke. Kata saya langsung dari situ lemes. Ini kata saya poin atau apa masukan benar-benar bagus. Sambil nyukur mikir gitu, bagus, yang ngantri belum tentu kecukur, kalau penasaran bisa datang. Iya betul. Gitu. Kalau yang ini kecewa kan bisa merubah ke semuanya. Dari situ udah waktu saya jadi pede, mau 45, mau 1 jam, yang penting bagus. Tapi dari situ saya mau sholat zuhur aja susah. Datang lagi sampai kaki merasa itu pegalnya bukan main lah ya. Gitu, sendal jepit itu udah numpuk kali itu rambut. Dan dulu saya nggak ada tempat tong sampah kayak sekarang bagus kan. Kalau dulu saya dimasukin aja ke kursi, bawah kursi, ngumpul di bawah kursi, disapuin, cari cepetnya dulu. Oke. Ke bawah kursi kumpulin, taruh sapu, menyukur lagi, kumpulin gitu terus. Sadar-sadar udah 4:30, ngelihat masuk saya itu dapat 12 orang, merasa bahagia banget dalam setengah hari hitungannya lah ya, nggak full. Wah, dan ini pengalaman pertama saya buat nyukur kalau bisa segini. 4x12 kata saya, kalau rame terus begini, ego sombong datang gitu ya. Udah jam 9, udah merasa capek, ada yang ngetok lagi. Kang, saya besok mau pergi katanya, mau cukur bisa nggak? Tolonglah katanya. Ya saya mau nggak mau karena udah di bidang ini ya, dengan lemes, capek gitu. Ya udah silahkan gitu. Jangan ngeluh gitu Kang, rezeki datang jangan ditolak. Teng aja ingat lagi. Boleh, siap. Nah, udah kasih lagi 5.000. Ada tip terakhiran, udah tutup aja. Besok biasa di hari ke-7 tuh buka seperti biasa ya. Beli TTS saya itu pagi itu ke orang lewat yang tukang bapak-bapak dipikul itu dulu itu apa ya, orang bilang sih tukang ager-ager. Oke. Gitu, beli TTS selembar habis dan sadar udah 2:30. Kemana customer ya? Mulai gelisah tuh jam 3 itu udah nggak ada customer. Masuk sholat asar lah saya tuh. Beres sholat asar tuh udah mulai mendung nih, gerimis. Gelisah aja udah tuh. 5:30 persis datang satu cukur. Panglaris, alhamdulillah. Tapi kata saya ini ganjil ya aromanya, kata saya gitu ya. Mungkin aroma gimana gitu, kecapean atau gimana gitu. Cukur Kang katanya, rapihin aja lah kayak orang tua katanya, saya biar kelihatan seger gitu atau lebih ini lagi. Siap, saya Pak. Duduk biasa seperti customer lain, selimutin gitu. Kang, anduknya ada yang baru nggak katanya? Ini gatel ke pundak. Gitu kan, pangkas kan anduknya itu aja. Akhirnya diganti sama saya, anduk cuman 2 piece itu, yang satu tadinya buat besok gitu ya, dan diganti. Nah ini agak mendingan Kang katanya, wangi, masih wangi toko ya katanya gitu. Ya Pak, nyukur lagi. Ini mesin dilalah gitu, kayaknya nyangkut melulu. Wah tumpul kali kata saya nih. Buka, bersihin, ada dikasih minyak kan dari itu, saya minyakin, jalan aja. Tapi kok ini rambut nyisa, kata saya ya, nggak putus total. Nah akhirnya saya pakai gempol lah, dan lancar. Gempol itu lancar, enak. Kata saya kok pakai manual, tapi ini lancar rambut. Cuman hidung saya ini nggak bisa dipungkiri ya. Endas endus gitu, kayak baunya itu kayak agak busuk, bau busuk gimana lah gitu. Terusin, inget pas lagi di titik terakhir sini nih, si bapak itu saya tundukin, kuprak aja di ruangan belakang itu ada yang jatuh. Kaget, dan kalau si bapaknya santai, Pak izin pamit saya mau ngeliat dulu barang ada yang jatuh apa sebelah gitu.
Ya udah Kang katanya gitu. Akhirnya saya ada ruangan, pintu sedikit, masuk ke situ, dilihat, wah apa yang jatuh gitu ya. Pas nengok apa yang jatuh begini tuh saya ke kaca, kan di pangkas di belakangnya itu ada kaca ya, depan belakang gini. Si bapak kemana ya, kata saya gitu. Lihat ke depan pangkas, ih bapak ada, kata saya. Aja saya dari situ takut. Ada Kang katanya gitu. Langsung lamunan saya buyar. Ada Pak ini tas, kata saya, yang jatuh. Oh ya aja. Saya lanjutin nyukur. Lihat ke kaca depan. Ada si bapak. Udah ke samping ke kiri saya itu. Saya ngeliat ke kaca. Nggak ada. Deng. Antara dan iya tidak gitu, gempol. Antara stabil dan enggak. Gimana ya. Terus sekuat tenaga istighbar atau apa, tapi bau tetap, bau nggak hilang gitu sampai udah beres lah. Udah Kang katanya cukup rapi ya, terima kasih. Berapa? 4.000, ngasih waktu itu 10.000 dia. Oh alhamdulillah rezeki. Iya, aduh Pak terima kasih, Bapak sehat selalu Pak, atau saya berkah, semua digantikan yang lebih ini. Cuman si Bapak berangkat dari kursi berdiri itu nyengatnya lebih-lebih kayak udah aduh mungkin pernah nyium bau apa namanya bunga bangkai itu, tapi yang bikin senep gitu. Udah berhenti, Pak hati-hati Pak, kata saya. Ya segar saya, enggak, katanya udah enak saya perginya kalau begini, udah cukup, terima kasih ya. 2 langkah dari pangkas dia, saya mau nyapu rambut, aromanya itu beda. Bedanya? Ini jadi kebalikannya, jadi wangi. Oh. Wangi gaya. Mungkin parfum yang mahal tidak bisa ngalahin wanginya itu. Sampai saat ini di hidung masih wangi itu beda gitu. Teng aja udah aja, kata saya udah agak malam, gerimis. Nah, saya gempol itu saya bersihin. Jatuh. Kan dia itu jempol itu 2 bagian. Iya. Lah ini kenapa ya jadi lepas, kata saya. Saya taruh rak lagi di belakang. Itu saya lihat lagi, nggak ada apa-apa. Saya bersihin gunting itu lepas lagi. Ini kok jadi pada begini? Udahlah, saya positif thinking aja, beresin, tapi wangi, kata saya. Tapi udah, akhirnya udah 9:30 dengan kejadian yang bertubi-tubi saat mangkas itu, rasanya kayak 1 hari lelahnya. Oke. Mangkas itu dari aroma, alat-alat kayaknya udah mau hari itu habis sudah gitu, udah pasrah lah ini mah, kata saya. Udah beres semua itu, saya benerin pelan-pelan, beresin, udah bersih, akhirnya tutup, kunci, pulang lah ya. Setelah keesokannya itu di hari ke-8 ya, persisnya itu ya, ingat hari Selasa itu saya belum siap-siap gitu, udah ada yang teriak, dan itu Kang, ono katanya di pangkas udah ada yang nungguin mau mangkas. Waduh, kata saya baru 8:30 nih. Saya mandi dulu bergegas, biasanya males-malesan dulu gitu, akhirnya semangat lah. Jam 9 kurang seperempat udah saya buka. Kang, cukur katanya. Jam 9 bukanya. Apa-apalah saya lebih dulu katanya. Ya udah, akhirnya cukur. Pas dicukur itu kan biasa ya diituin, tapi kayak ada sosok gitu, ada bayangan di kaca itu. Oh. Saya biasa aja nyukur udah, tapi sini nggak ada, kata saya. Ini cukur lagi terus. Kan kalau nyukur puter gitu ya. Yeah. Sini saya ngeliat ke kaca. Udahlah, kata saya, nggak apa-apa. Pengantar rezeki ya silahkan bantuin saya, gitu dalam hati. Udah beres tuh. Pas lagi diusapin begini beres tuh udah datang lagi gitu. Bayar, dia masuk. Saya udah sempat ngeliat lagi. Kok ada lagi ya bayangan ini, kata saya gitu.
cemas di situ. Yang kedua ini, Kang kenapa? Kata, enggak, kata saya langsung selimutin. Nyukur lagi. Saya ngeliat ke kaca depan, dia lagi nunduk nih. Nunduk dia itu kan agak begini. Oh enggak. Kata saya, bayangan ini kok di sini nggak ada, di sini ada. Ini nunduk gitu kan. Udahlah kata saya. Dan tepat setengah 12 tuh datang lagi orang tuh, udah beres. Ini anak muda tuh mintanya yang bukan-bukan aja kan, kalau anak muda zaman dulu itu mungkin sekarang mohak kali gitu ya. Oke. Akhirnya dicukur lah dia itu, melihat ke kaca depan tuh normal aja, sebelah kan beres aman kata saya nih, nyukur aja sampai 35 menit. Cukur itu anak sesuai dengan keinginan ya, di 30 menit itu beres. Udah saya nyapu kan rambut biasa, nunggu aja di situ. Katanya nggak ada lagi nih customer, istirahat duduklah. Pas mau nyalain rokok, azan zuhur. Oh, oke. Azan zuhur, akhirnya saya sholat dulu deh, kata saya gitu. Tutup, sholat ya mungkin sekitar 15 menit gitu. Buka lagi pintu itu pangkas. Ya nyalain rokok di luar gitu, hampir setengah batang saya buang masuk ke dalam. Is, kata saya, sekelebat di kaca belakang nih ada ya sosok bayangan tadi ini gitu. Oh, oke. Tapi ngelihat ke kaca depan kok nggak ada. Dengan refleksnya seperti itu customer datang. Kang, cukur. Silakan, cukur biasa aja. Udah beres. Udah tuh si customer itu udah keluar, lagi nyapu begini. Ih, ada lagi si bayangan ini itu. Ih, udahlah kata saya. Ngetok lagi itu dari situ. Assalamualaikum katanya. Pangkas nih baru ya katanya. Iya Pak, katanya. Yuk cepak katanya. Saya security pabrik sebelah katanya. Nanti kalau cocok saya kabarin ke temennya katanya gitu, ke teman-teman saya. Waduh, energi kata saya ini. Sudah gitu aja. Tapi kalau di saat nyukur tuh bayangan tuh nggak ada. Beres nyukur, udah dibayar, bayangan itu datang lagi. Sekelebat lah gitu, kayak gimana sih ngelebatnya gitu bayangan itu. Dan itu terus datang akhirnya, Kang cukur katanya anak saya. Cukur akhirnya anak itu dengan papan tadi yang busanya dilakban itu didudukin sambil dipegangin. Sudah cukup lah itu waktu yang dicukur anak itu, kurang lebih 45 menit ya gelisahnya saya nyukur anak itu. Beres, oh udah waktunya asar kata saya nih. Sholat asar dulu tuh saya. Biasa tutup dulu. Sholat asar, setelah sholat asar itu 15 menit bikin kopi saya itu, bikin kopi, rokok, akhirnya buka lagi, bayangan itu datang lagi, pasti ada customer. Cukur, udah beres, sekelebat dia datang gitu, berapa menit customer datang, cukur. Dan setelah jam 5 lewat, di luar tuh udah gerimis. Tetangga tuh datang, tetangga itu, Kang, cukur saya, katanya. Siap, tetangga itu duduk, dia bilang ke saya sambil nyukur saya itu kan, emang nggak takut Kang, katanya di sini, gitu. Emang kenapa, kata saya gitu. Ya kan rumah yang di sebelah Kang itu udah rumah kosong, katanya, udah 10 tahun kosongnya. Dan akhirnya sambil nyukur agak terputus gitu pembicaraan, kayak ada batas gitu ya untuk dia membicarakan takut salah tapi nggak enak gitu. Si yang dipangkas ini tetangga nyeletuk, emang nggak digangguin Kang nyukur di sini? Ya saya bilang dong, alhamdulillah kata saya nggak ada gitu. Oh ya syukurlah kalau memang nggak digangguin kata dia gitu. Dan akhirnya saya melanjutkan nyukur, dan setelah selesai dipangkas dia mengambil uang dari kantong sambil bilang gitu, sebenarnya
saya juga di sini tuh agak-agak takut nyukur, katanya. Bahwa di rumah kosong ini sering ada penampakan lelaki tua. Waduh. Ya udah Kang lah, katanya gitu, sambil ngepelin uang ke saya. Terima kasih, katanya. Dia pulang lah ya dengan agak gerimis gitu, agak lari kecil gitu. Saya tanpa menoleh pembicaraan dia, beres-beres aja nyapu gitu rambut gitu, biasa diketengahin kursi, duduk aja gitu. Mau keluar ngerokok gerimis, ngerokok di dalam takut bau apek ke ruangan gitu. Hanya diam di jam 9 lewat dan sampai ke setengah 10 lewat 5. Dan akhirnya ya udah mungkin gerimis kali customer untuk makin malam makin nggak mood lah. Akhirnya saya tutup, beres-beres semua. Udah saya kunci, pulang aja dari Pangkas itu setengah 10 malam. Ya seperti biasa lah ya, keesokan harinya itu saya buka seperti biasa jam 9 gitu. Udah buka, tapi dirasakan 9 tuh 10, 11 tuh 3 hari kosong total. Waduh, sepi. Sepi total, nggak ada customer pun yang masuk. Dari situ saya udah mulai agak gelisah karena orang tua udah nanyain kan modal yang dikeluarkan. Yang pertama itu orang tua minta kembaliin modal, ini sewa kontrakan gitu. Sedangkan dalam 3 hari ini total gitulah, nggak ada sama sekali. Dan udah akhirnya saya tutup lagi. Ya biasalah, bismillah lah ya gitu. Mau cari bantuan atau doa bagaimana, sebisa-bisanya aja udah berdoa atau gimana. Tepat itu jam 3 sore ada customer satu. Alhamdulillah. Di ke 12 hari itu masuklah seorang anak dewasa itu, laki-laki. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Tapi hidung saya itu agak beda gitu, kok aromanya kayak bau busuk gitu. Tapi saya selimutin, udah saya nyalain lah seperti biasa nyukur customer lain. Tapi di saat mesin itu mau saya jalanin, macet. Saya bongkar lagi sepatu mesin, saya kasih minyak, saya jalan tapi pelan, tapi hasil nggak maksimal. Kata saya coba lagi, gantilah sama gempol tadi itu. Lancar nih, enak. Pas disebut saya lancar, itu tiba-tiba bluk aja lagi di belakang ruangan itu. Pak, kata saya, sebentar ya, ada yang jatuh nih di kamar. Oh ya Kang, gitu. Akhirnya saya ke belakang banget. Kok tas ya yang jatuh, kata saya, sama kayak yang awal. Tapi pas saya lihat kaca, ada. Gitu, ada. Dan akhirnya saya mutusin nyukur lagi, ambil gempol, nggak pakai mesin. Saya memberanikan diri menanyakan gitu ke si bapak yang Pangkas itu. Pak, numpang tanya, kata saya, maaf, ini mas sebelumnya maaf, karena kejadian ini pernah saya alamin. Kenapa Kang? Kayak gitu. Ya beberapa hari yang lalu saya pernah mangkas bapak-bapak, ya udah berumur lah, udah ada uban tapi agak sedikit botak gitu. Seperti kejadiannya sama kayak bapak begini, mesin saya kok kata saya macet, tiba-tiba ada barang yang jatuh, terus maaf, kata saya, maaf, ruangan agak berbeda gitu. Oh gitu Kang, katanya. Terus ada lihat tai lalatnya di hidung enggak? Iya, kata saya, betul. Dan akhirnya si bapak itu bilang, kalau ini terjadi, betul Kang, kata saya, minta maaf. Lah kenapa? Yaitu bapak saya almarhum. Astaga. Yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan dari situ saya antara ya mau ngebetulin atau enggak, ya saya harus habisin dong, harus sampai finishing nyukur itu. Dan saya menanyakan gitu bagaimana, tapi si bapak itu bilang, ya minta maaf, saya sebagai anaknya mohon maaf, emang dia suka mengganggu, katanya gitu. Sebenarnya sih Kang, almarhum bapak saya mengganggu karena rumah kosong itu untuk tempat anak-anaknya tinggal. Tapi anak-anaknya itu berantem. Oh. Jadi si anak-anaknya itu memperebutkan dari rumah kosong itu untuk dijual dan dibagi rata. Dari situ almarhum bapak saya nggak tenang. Jadi maksudnya bapak itu tuh tidak ingin menjual rumahnya. Betul. Ingin ditempatin buat anak-anaknya, tapi anak-anaknya pengen menjual, pengen dibagi rata gitu. Betul. Oke. Setelah itu, akhirnya si bapak itu bilang minta maaf gitu. Dan minta maaf lagi kalau memang almarhum bapaknya itu suka mengganggu. Oh, oke. Akhirnya dia bayar dan dia ya mohon maaf lah gitu Kang, katanya pergi aja dia itu. Setelah pergi itu aroma yang tadi bau busuk itu hilang. Oh, gitu. Normal, bahkan ada wangi gitu, agak wangi-wangi. Saya di situ merenung, duduk gitu, terus aja memikirkan hal yang dari awal sampai si bapak ini yang terakhir nyukur begini, nggak terasa jam udah mau maghrib. Akhirnya saya berpikir untuk tidak lanjut kata saya gitu. oke. Udah akhirnya tutup, saya bilang dulu ke ibu, nggak langsung diberesin gitu ya. Saya kunci ke ibu, bilang bahwa saya tidak akan lanjut sewa kontrakan itu. Ibu pun menanyakan kenapa. Itu kan belum kembali modal. Belum, uang yang terpakai belum sepenuhnya. Ya saya nggak untuk lanjut lah, kata saya gitu. Udah akhirnya nggak ke ibu, nggak banyak cerita lah ya. Gitu, saya mau izin ke yang punya kontrakan, kata saya, Bu. Setelah sholat isya itu jam 8, akhirnya saya pergi ke rumah yang punya kontrakan pangkas itu. Masuk, assalamualaikum, kata saya. Ya, dia terngiang, mungkin semeringah, disangkanya mau bayar sewaan. Akhirnya saya duduk, gimana usahanya? Ya alhamdulillah, kata saya gitu. Tapi di sini Bu, saya jujur, saya mungkin untuk tidak meneruskan. Lah kenapa? Tidak lanjut lagi? Kan rame, katanya gitu. Ya kayaknya nggak kelihatan Bu, customernya turun naik, kurang. Gitu. Ah masa? Iya, kata saya. Jadi ini aja untuk bayar sewa ini masih kurang. Modal yang dari ibu, orang tua belum kekembalikan. Kan lumayan, katanya gitu. Ya agak sepi Bu, tapi saya mau coba dulu deh ikut orang. Akhirnya saya kasih uang sisa sewaan yang belum sepenuhnya full. Saya pamit baik-baik ke yang punya sewaan si ibu itu. Kang Ujang, ya. Setelah Kang Ujang itu tutup kan, nah pernah nggak diganggu atau diikutin sama sosok bapak tua itu? Enggak. Pernah masuk mimpi nggak? Enggak juga. Nggak sama sekali? Enggak. Nah, dari warga sekitar ada yang cerita lagi nggak tentang gangguan bapak si arwah itu? Nggak ada, cuman yang satu itu tetangga yang pernah pangkas, iya. Itu nggak ada lagi? Nggak ada, itu dari situ. Oke, terus Kang Ujang sendiri pernah balik lagi nggak ke tempat itu? Lihat atau gimana kondisinya setelah itu? Enggak. Sampai saat ini, saya setelah tutup dari situ, ikut ke orang ya, di barbershop. Oh. Gitu, udah gitu. Jadi nggak pernah lihat enggak. Tahu keadaannya lagi? Enggak. Oke. Nah, buat Sobat Buntu nih, buat kalian yang mau buka usaha apapun gitu, nggak cuma pangkas rambut,
kalau lihat-lihat tempat harus detail. Lingkungannya seperti apa, sebelahnya seperti apa, terus sudah berapa lama kosong, kalau perlu tanya-tanya dulu warga sekitar, supaya kalian nggak rugi setelah itu. Kang Ujang? Iya. Makasih banget nih, udah cerita Sama-sama. pengalamannya, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat yang lain nih, yang mau memulai usaha. Betul. Supaya nggak banyak kerugian. Betul. Tapi saat ini udah punya barber sendiri belum? Belum. Oh, masih ikut? Masih ikut. Ya, semoga-moga cepet ya punya usaha Amin. sendiri gitu. Amin. Oke, Amin. Kang Ujang, makasih banget. Sama-sama. Salam buat keluarga. Siap. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis dari Kang Ujang sebagai pemangkas rambut dari Garut. Pokoknya buat kalian jangan lupa nih tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu. Dan jangan lupa komen karena kita nggak sabar buat bacain komentar kalian. Pokoknya tonton terus Jalan Buntu.